Di tenda, wanita itu baru saja selesai memberi hormat, dan dia belum menemukan cara untuk berbicara dengan Qin Yichen. Bagaimanapun, berbagai pengawasan mereka terhadap Qin Yichen telah terungkap sebelumnya. Tetapi sekarang, mereka meminta Qin Yichen, yang berada di luar wajah orang biasa. Sudah cukup sulit untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa berbicara, raungan langsung membuyarkan semua pikiran wanita itu. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Engah. Qin Yichen hampir memuntahkan seteguk darah tua. Hercules ini adalah seorang jenius dari Nima. Meminta Anda untuk menanyakan sesuatu. Siapa yang meminta Anda untuk datang dan mengaum? Kenapa kamu berteriak begitu keras? Bukan hanya Qin Yichen yang dikejutkan oleh manipulasi centil Hercules, tetapi wanita di bawah ini bahkan lebih terkejut dan tubuhnya bergetar. Bahkan bibirnya gemetar saat dia menjelaskan. Tuan Cahaya, saya Qi Yuning di bawah langit yang dalam. Setelah menyelesaikan kalimat ini dengan gemetar, Qi Yuning tidak menerima rangsangan lebih lanjut. Bagaimanapun, dia sedikit rileks di dalam hatinya dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kami tidak pernah memiliki nama di luar angkasa. Berkat kunjungan bawahan Anda, kami telah memutuskan untuk mengubah nama tempat persembunyian kami menjadi Cimeng. Kali ini aku datang untuk mengunjungi Lord Lightlord, hanya untuk berkomunikasi dengan Lord Lightlord dan melihat apakah ada kemungkinan kerjasama di antara kita. Qin Yichen mengingat kata Cimeng di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia ingat. Pada saat itu, untuk meredakan ketegangan di hati beberapa orang, Matt menamakannya dengan santai. Tanpa diduga, ketulusan orang-orang ini di permukaan sangat cukup. Mata Qin Yichen masih tertuju pada gulungan kulit domba di tangannya, dan dia tidak memalingkan muka. Hercules di samping juga sedang terburu-buru. Sekarang Qin Yichen menolak untuk memberinya nasihat, dan Yu Daoseng juga memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, jadi dia tidak bisa bermalas-malasan untuk sementara waktu. Masalah ini ditempatkan di depannya. Herculeston, yang jarang mengambil keputusan sendiri, jatuh ke dalam kebingungan. Ada keheningan yang tak bisa dijelaskan di tenda. Qin Yichen menyeringai di dalam hatinya. Hercules penuh kepanikan, dan Qi Yuning di bawah ketakutan. Baru setelah Qin Yichen batuk untuk kedua kalinya, Hercules menggertakkan giginya, mengandalkan momentum untuk memperkuat dirinya sendiri, dan menahan kekuatannya dalam satu napas. Katakan, apa tujuanmu? Apakah kamu mencoba menarikku ke dalam air keruh kuil penguasa cahaya? Begitu Qi Yuning mendengar suara yang begitu agung, dia ingin menempelkan setiap bagian tubuhnya ke tanah untuk menunjukkan ketulusannya. Setiap kata Hercules terasa seperti palu perang yang menghantam hatinya, menyebabkan kepanikan di hatinya. Dengan energi yang cukup, kata Qi Yuning. Kami ingin meminta bantuan penguasa cahaya. Kami tidak dapat mematahkan blokade para dewa. Kami memohon kepada penguasa cahaya untuk mengurus beberapa cambuk bagi kami. Selama kami membunuh mereka, kami dapat memulai rencana kebangkitan dengan ketenangan pikiran. Pada saat itu, kita hanya harus mengikuti petunjuk Tuhan. Qin Yichen mendengarkan dengan ringan. Jika kata-kata ini dimasukkan ke dalam percakapan kedua atau ketiga, dia mungkin mempercayainya. Tetapi sekarang, dia tidak mempercayainya sama sekali. Di mana Anda pertama kali bertemu, dan Anda mengosongkan kartu Anda untuk bernegosiasi? Jelas, ini bukan ide yang bagus, dan bahkan bisa dikatakan bodoh hingga ekstrim. Melihat Qin Yichen tidak berbicara, Hercules bingung untuk sementara waktu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Ingat apakah itu 2 atau 3 pertanyaan? Hercules dengan hati-hati mengintip Qin Yichen, dan ketika dia melihat bahwa Qin Yichen tidak menanggapi, dia agak ragu-ragu. Setelah menunggu beberapa saat, Qi Yuning tidak menunggu pertanyaan Hercules berikutnya. Dia diam-diam menatap Hercules, dan kemudian dengan cepat menarik pandangannya. Hercules sekarang sedang terburu-buru untuk menundukkan kepalanya fakta bahwa dia bisa melakukannya terlalu sedikit untuk menyelesaikan adegan memalukan saat ini. Dan Qin Yichen tidak berniat membantunya sama sekali sekarang, dan Hercules bingung lagi. Mengintip Qin Yichen, dia juga melihat gulungan kulit domba seputih salju di tangannya. Dan dia sepertinya tidak mengambil masalah di depannya sama sekali. Dalam lingkungan seperti itu, sangat sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Tepat ketika Qin Yichen terdiam, Hercules menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba meraung. Bicaralah. Apa tujuanmu? Dengan suara ini, Hercules mencoba yang terbaik, karena dia samar-samar ingat bahwa penguasa cahaya telah menanyakan tujuannya. Karena itu adalah tujuan untuk bertanya kepada pihak lain. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat kehilangan momentum. Deru Hercules langsung menembus seluruh kota terapung Lin, melayang di langit. Qi Yuning, yang baru saja sedikit rileks, ketakutan seperti zombie, dan tubuhnya tidak berani bergerak sama sekali. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan mengulurkan tangan dan melambai. Herculeston di samping seperti raja. Dia buru-buru memberi hormat kepada Qin Yichen dan ingin pergi, tetapi mata dingin Qin Yichen membuat Hercules tertegun di tempat. Apa yang saya lakukan salah? Rupanya, Hercules belum pulih dari kejadian sebelumnya.
Ini terlalu besar dari kesepakatan. Terutama raungan terakhir. Belum lagi radius ribuan mil. Setidaknya semua di dalam dan di luar kota terapung Lin. Selama mereka tidak tuli, mereka semua tahu apa yang terjadi di kuil penguasa cahaya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tidak mengatakan apa-apa, dan menggelengkan kepalanya lagi. Sikap seperti itu membuat Hercules semakin khawatir. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani bertanya, hanya menundukkan kepalanya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Qiuning, kembalilah dan kirim seseorang yang bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku lebih tertarik pada beberapa berita di tanganmu. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus sekarang, jadi aku tidak akan menemaniku. Setelah berbicara, Qin Yichen merapikan pakaiannya sebelum berjalan keluar dari kamp. Di luar kamp Qin Yichen, ada banyak perwakilan keluarga yang menatap Qin Yichen dengan cemas. Mereka tidak bernapas lega sampai Qin Yichen muncul. Salah satu dari mereka bertanya dengan lantang. Tuan Cahaya, kami mendengar raungan datang dari Anda di sini, dan juga meminta Tuan Cahaya memberi kami kesempatan untuk menunjukkan siapa yang menegur Tuan Cahaya. Kami akan menyelesaikannya untuk Anda. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan seseorang akan berani meneriaki Lord of Light. Qin Yichen tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Itu semua masalah sepele. Ada beberapa kontradiksi antara kedua belah pihak, jadi kata-katanya bersemangat. Jika kamu repot, kembalilah. Setelah Qin Yichen membunuh ayam untuk memperingatkan monyet terakhir kali, dan mengikat Mahkamah Agung, keluarga-keluarga ini berperilaku sangat baik sehingga mereka bahkan tidak memerlukan perintah Qin Yichen untuk berdiri sendiri. Setelah perintah Qin Yichen, mereka mengucapkan selamat tinggal dengan hormat. Dan pemandangan ini terlihat di mata Qiuning, yang meninggalkan kuil penguasa cahaya, dan teringat di dalam hatinya.